Dalam sejarah MotoGP, banyak nama besar telah tercatat sebagai legenda. Dari Mick Doohan, Kevin Schwantz, hingga Marc Marquez. Namun hanya sedikit yang mampu melampaui batas olahraga dan menjadi ikon global. Valentino Rossi adalah salah satunya, bahkan mungkin yang terbesar. Namun, di balik lautan penggemar yang memujanya, ada satu fenomena yang menarik. Valentino Rossi juga memiliki jumlah pembenci yang luar biasa besar. Fenomena ini membuat pertanyaan menarik muncul. Mengapa seorang pembalap yang begitu hebat justru begitu dibenci? Jawabannya tidak sederhana. Rossi bukan sekedar pembalap. Ia adalah simbol dominasi, perubahan era, konflik generasi, dan budaya pop dalam MotoGP. Dan di dunia olahraga, tidak ada yang lebih mudah memancing kebencian selain dominasi yang terlalu lama dan terlalu sempurna. Sejak debutnya di kelas utama pada tahun 2000, Valentino Rossi langsung menjadi pusat gravitasi MotoGP. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga karismatik, ekspresif, dan penuh drama. Pada era awal 2000-an, Rossi hampir seperti monster yang tidak bisa dihentikan. Gelar demi gelar dunia ia kumpulkan. Kemenangan demi kemenangan, ia raih dengan cara yang seringkali spektakuler. Bagi penggemarnya, ini adalah hiburan luar biasa. Namun bagi sebagian penonton netral, dominasi yang terlalu lama bisa terasa membosankan. Dalam olahraga, ketidakpastian adalah bahan bakar utama emosi. Ketika satu sosok terlalu sering menang, narasi kompetisi bisa terasa datar. Tak heran jika banyak fans berharap pembalap lain seperti Max Biaggi, Sete Gibernau, atau Loris Capirossi bisa menjatuhkan Rossi. Setiap musim seolah muncul harapan baru bahwa era Rossi akan berakhir. Namun, harapan itu berkali-kali pupus. Ketika seorang atlet terlalu hebat, ia tidak hanya menciptakan penggemar, ia juga menciptakan kelelahan emosional bagi mereka yang ingin melihat perubahan. Kebencian terhadap Rossi juga tidak bisa dilepaskan dari rivalitasnya yang legendaris. Rossi tidak pernah kekurangan musuh di lintasan. Perseteruannya dengan Max Biaggi adalah salah satu yang paling panas. Biaggi adalah simbol Italia yang serius, dingin, dan aristokratik. Sementara Rossi adalah bad boy yang penuh humor dan provokasi. Bagi fans Biaggi, Rossi bukan rival. Ia adalah simbol kehancuran ambisi idolanya. Kemudian ada Sete Gibernau, pembalap Spanyol yang nyaris merebut gelar juara dunia. Banyak penggemar Spanyol melihat Rossi sebagai penghalang utama yang merampas mimpi nasional mereka. Rivalitas berlanjut dengan Jorge Lorenzo, rekan setim yang dingin dan metodis. Lorenzo sering merasa Rossi memainkan perang psikologis yang tidak sportif, menciptakan kubu pro Rossi dan anti Rossi di pedok dan tribun penonton. Namun puncak konflik terjadi pada 2015 saat Rossi berseteru dengan Marc Marquez. Insiden Sepang 2015 bukan hanya sekedar tabrakan, itu adalah perang narasi antar generasi. Fans Marquez melihat Rossi sebagai legenda tua yang tidak mau menerima kenyataan bahwa era baru telah datang. Tuduhan Rossi bahwa Marquez membantu Jorge Lorenzo untuk memenangkan gelar dunia membuat konflik semakin panas. Bagi sebagian orang, Rossi terlihat manipulatif dan tidak dewasa. Drama itu membelah komunitas MotoGP secara global, sebuah fenomena yang jarang terjadi dalam olahraga balap motor. Valentino Rossi dikenal sebagai pembalap dengan kepribadian besar. Ia adalah entertainer, showman, dan storyteller. Selebrasi unik, candaan di media, hingga aksi teatrikal di podium membuatnya berbeda dari pembalap lain. Namun apa yang dianggap karisma oleh fans sering dianggap arogansi oleh haters. Komentarnya tentang Gibernau yang tidak akan pernah menang lagi
Dianggap sebagian orang sebagai bukti bahwa Rossi tidak hanya ingin menang, tetapi juga ingin merendahkan lawan. Perang kata-kata dengan Biaggi dan Lorenzo juga menambah citra bahwa Rossi suka bermain di luar lintasan. Bagi sebagian orang, ia terlalu banyak bicara dan terlalu sadar akan status superstarnya. Dalam dunia olahraga, atlet yang percaya diri sering dianggap sombong, dan Rossi tidak pernah mencoba menyembunyikan kepercayaan dirinya. Kebencian terhadap Rossi tidak berhenti ketika performanya menurun. Justru, sebagian kritik semakin keras saat ia tetap bertahan di MotoGP, meski tidak lagi kompetitif. Beberapa fans merasa Rossi seharusnya pensiun lebih awal demi menjaga citra legendarisnya. Musim-musim terakhirnya bersama Yamaha dan Petronas SRT dipandang sebagai bayang-bayang kejayaan masa lalu. Casey Stoner bahkan pernah mengkritik keputusan Rossi untuk terus bertahan. Menurut Stoner, seorang legenda harus tahu kapan harus berhenti agar warisannya tetap murni. Namun bagi Rossi, balapan bukan hanya soal citra. Ia hidup untuk balapan. Keputusannya untuk bertahan justru menunjukkan sisi manusiawi. Seorang legenda yang tidak siap melepaskan apa yang ia cintai. Di sisi lain, alasan mengapa Rossi dicintai jauh lebih besar daripada alasan mengapa ia dibenci. Rossi bukan hanya pembalap cepat, ia adalah ikon budaya. Ia membawa MotoGP keluar dari niche motorsport menjadi fenomena global. Ia membuat anak-anak muda mengenakan kaos balap, mengecat helm dengan angka 46, dan bermimpi menjadi pembalap. Di Indonesia, Rossi bukan sekedar pembalap asing, ia adalah idola generasi. Pengaruhnya melampaui Eropa, menembus Asia, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Brand PR Portisik yang ia bangun menjadi bukti bahwa Rossi memahami motorsport sebagai industri dan budaya. Akademinya melahirkan pembalap top seperti Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi. Artinya, pengaruh Rossi tidak berhenti di karir pribadinya. Ia menciptakan generasi baru. Ketika ia pensiun, MotoGP terasa kehilangan sosok sentral. Bahkan orang yang dulu membencinya pun mengakui bahwa era Rossi memiliki aura yang sulit digantikan. Valentino Rossi adalah fenomena yang langka. Seorang atlet yang memicu emosi ekstrim. Ia dicintai secara fanatik dan dibenci secara fanatik. Dalam psikologi olahraga, sosok seperti Rossi disebut sebagai polarizing figure. Figur yang membelah opini publik. Namun justru, figur seperti inilah yang membuat olahraga hidup. Tanpa Rossi, MotoGP mungkin tetap berjalan, tetapi tidak akan pernah sebesar sekarang. Ia membawa cerita, drama, karakter, dan identitas ke dalam olahraga yang sebelumnya hanya tentang kecepatan. Membenci Rossi adalah hal yang wajar. Ia terlalu dominan, terlalu terkenal, terlalu berpengaruh. Dalam dunia yang mengagungkan kompetisi, dominasi sering dianggap sebagai musuh hiburan. Namun, membenci Rossi juga berarti mengakui kehebatannya. Orang jarang membenci atlet yang biasa-biasa saja. Kebencian sering muncul ketika frustasi melihat seseorang yang terlalu sempurna. Pada akhirnya pertanyaan bukan apakah Rossi pantas dibenci, tetapi apakah MotoGP akan pernah memiliki figur sepertinya lagi. Legenda sejati selalu menimbulkan kontroversi. Mereka tidak pernah netral, mereka tidak pernah biasa. Valentino Rossi adalah legenda yang terlalu besar untuk dicintai semua orang. Dan justru karena itu, ia akan selalu dikenang